Ibu biasanya sebelum kita apapun harus jalankan dengan doa ya. Kita berdoa, setelah nanti kita doa mulai. Doa selesai. Tolong selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Baik, sehat semua ya. Saya pilih. Oh iya, pilih. Dari kapan pilihnya? Kemarin. Sudah minum obat? Belum. Coba nanti obat flu cari di kios-kios pasti ada. Oke. Sebelum mulai, Ibu ingin berkenalan nama dulu. Ada yang sudah kenal Ibu? Belum. Iya. Berkenalan nama dulu ya. Nama lengkap Ibu Kalinti Penipati, biasa dipanggil Ibu Vina. Adik-adik silakan dipanggil Ibu Cari atau Ibu Vina. Ibu sebagai konselor di SMA 3 Kupang ini sudah 4 tahun. Iya, lumayan lama 4 tahun. Perkenalan Ibu sudah, yang minta perkenalan dari sekalian, silakan dari kata. Ya, silakan setelah kata lanjutkan saja. Pertama adalah saya Telkom ini, saya sekolah di SMA 3 kelas 11. Kelas 11. Ya. Kelas 11. Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Andika Anas, saya Andika siapa? Andika Anas. Oke. Saya siswa dari SMA Negeri 3. SMA Negeri 3. Oke, lanjut, Kak. Baik, perkenalkan bahwa saya dengan Putra Putra, biasa dipanggil Putra. Saya kelas 12 ini. Oh, kelas Ya, 12. jurusan bahasa. SMA mana? SMA sini, SMA 3. Ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Dewanto Dewa, asal dari SMA 3 juga itu. Saya kelas 12. 12. Kak. Saya itu nama Yulasan Robinti dari SMA 3 juga kelas 10. Kelas 10. Oke, jadi di sini semuanya SMA 3 ya? Ya. Tapi beda-beda kelas ya. Kelas 11 ada kelas 10. Oke. Kalau begitu adik-adik sebelum masuk ke lebih lanjut, Ibu ingin menyampaikan beberapa batasan harus adik-adik dengar. Yang pertama batasan waktu. Kita cuma punya waktu 45 menit. Jadi adik-adik setuju? Setuju. Terus kita juga ada beberapa asas dalam konseling, yaitu kita pakai 3 asas konseling, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Nah, adik-adik di sini kita akan menjaga rahasia dari permasalahan adik-adik sekalian, tidak bisa dibuka dan dari teman-teman lain satu. Nah, asas keterbukaan dalam sesi konseling ini adik-adik sekalian terbuka mengenai masalah adik-adik ya, tidak boleh ditutup-tutupi, harus saling terbuka satu sama yang lain. Nah, asas kerelaan dalam konseling ini, adik-adik sekalian datang di sini kerelaan sendiri kan, tidak ada yang dipaksa untuk datang konseling. Relakan, kerelaan untuk datang konseling, maka ibu mohon asas kerahasiaan, keterbukaan, kerelaan adik-adik siap terapkan. Cukup? Pahami? Oke, baik. Oke, kita masuk dalam sesi di mana adik-adik bisa menjelaskan maksud kedatangan adik-adik sekalian. Silakan dari Kak Rical ya, Kak Rical. Ya. Ada masalah Kak Rical, apa yang bisa dibantu? Ya, saya sering Sering apa? apanya karena saya terlambat. Apa ya, Kak Rical masalahnya apa? Oke. Kakak Yudika. Saya sudah Alfa 17 hari, itu karena malas ke sekolah. 17 hari. Oke, Kak Rical minta maaf tadi berapa angkanya? Ya,
terlambat. Oh, alasannya terlambat. Ya. Tapi udah berapa kali? Sudah 2 kali. 2 kali terlambat. Silakan Kak Putra. Baik, ini saya Alfa sudah 1 minggu. Oh, Alfa 1 minggu. 1 minggu. Ya. Lanjut Kak Ewando. Kalau saya ini dengan Alfa juga itu. Alfa juga. Ya, Oke, Alfa ya. Ini Alfa sudah 9 hari. 9 hari. 9 hari. Oke, Kak Sandro yang terakhir. Dan saya masalahnya juga sama, alfanya sudah 13 hari. 13 hari wah ini. Paling besar ya. Enggak, yang paling besar adalah Kak Yudika Hana 19 hari. Oh, iya. Lumayan ya pemecah rekor. Jadi kesimpulannya sesi konseling ini masalahnya tentang alfa, ya alfa semuanya. Nah di sini saya bisa ibu mau menanyakan alasan dari kan topik masalahnya apa? Ibu minta alasannya masing-masing ya. Bisa dari Kak Ica alasan alfanya bagaimana? Kalau saya karena saya terlambat, saya juga rumahnya jauh. Tahu ya. Saya juga masih kerja. Saya tinggalnya dengan Kerja ya. pengantin. Bagaimana? Tinggalnya dengan pengantin. Oh iya. Oke, alasannya itu saja. Ya. Silakan Kak Yudika. Kalau dari saya ambil itu karena malas. Dan saya minta untuk motor supaya lebih belajar di sekolah, tapi tidak dijadikan. Motor, tidak ada motor untuk anak sekolah. Jadi alfa. Tidak ada motor ya. Lanjut Kak Putra. Saya ini dikarenakan saya seperti orang bilang sekolah seperti gerbang saya. Sampai gerbang. Itu maksudnya apa? Maksudnya Coba silakan cerita. saya di sekolah hanya satu gerbang, teman-teman ajak untuk atau seperti ke sekolah, saya ikut mereka bergaul. Ya, itu. Jadi alfanya karena diajak Ya, teman untuk bermain. saya oleh teman. Ya. Jadi pengaruh dari teman untuk bermain. Ya, bergaul. Pergaulan. Oh, pergaulan. Ya. Sama siapa pergaulan anak-anak? Anak-anak sekolah atau tidak? Anak sekolah juga, tapi yang kelas 11 Oh, adik-adik di kawasan rumah, kawasan rumah. ya. Oke. Tidak alfa karena dapat ajak saya dari teman. Jadi dari sekolahnya, dari rumahnya pamit ke sekolah, sampai sekolah tidak ke sekolah. Terus. Oke, selanjutnya. Kalau dari saya juga sering bangun terlambat itu. Bangun terlambat. Wah, bangun terlambat. Itu saja ya hasilnya. Sandro. Kalau saya itu apakah sering terlambat, Sering terlambat. kadang ke sekolah sampai gerbang saya harus pulang. Sama juga ya sama Kak Putra ya. Dan kita terus sama. Sampai gerbang itu alasannya kenapa sampai gerbang saya? Dari dulu saya suka masuk. Tidak suka. Tidak Kita suka saja. guru begini. Takut guru. Takut guru mata pelajaran apa takut guru? Matematika. Matematika. Wah ini musuh berat siswa ya. Minta maaf siswa. Takut guru pelajaran matematika. Ini nama siapa itu? Ibu Cinta. Ibu Sinta. Oke, takut guru itu saja ya. Alasannya sering terlambat dan takut guru mata pelajaran matematika. Jadi pas kalau ada guru mata pelajaran matematika tidak masuk. Alfanya itu. Ya. Oke, tadi sudah sebutkan alasannya masing-masing. Ibu ingin menanyakan satu persatu dari adik-adik sekalian. Kak Rizal, apa yang Kak Rizal inginkan dari masalahnya Kak Rizal? Saya mau Saya mau tidak terlambat lagi. tidak terlambat. Nah, setelah itu Kak Rizal apa yang sudah Kak Rizal lakukan untuk tidak terlambat?
Saya sudah berusaha untuk ya, saya kan tinggal Sudah berusaha ya, ya. saya kan tinggal dengan orang, Tinggal dengan orang. tinggal, bukan keluarga saya juga ya. Jadi pasti disuruh kerja suami itu kan disuruh kerja, disuruh ke sekolah, jadi makan waktunya di situ. Jadi sudah apa yang Adik lakukan untuk terlambat tinggal sama orang itu apa? Saya berusaha bangunnya lebih dini hari, sekitar jam 4 gitu. Berusaha bangun pagi tapi tetap Terlambat. Karena saya juga jalannya jauh dulu, jalan kaki. ya pagi tapi terlambat dan jaraknya juga lumayan jauh ya. Ya, dari Calon untuk ya tunggu angkutan. Oh naik angkutan. Ya. Ya. Oke, bukan. Oke, jadi Kak Rizalnya apa yang sudah Kak Rizal buat itu sudah bangun pagi, tapi tetap terlambat karena jaraknya jauh dari rumah ke sekolah, sama pekerjaannya juga lumayan kan? Ya. Oke, kira-kira dari masalahnya Kak Rizal, teman-teman lain mungkin ada tanggapan atau masukan? Kalau saya Ibu, Oke, Kak Putra, Kak Rizal bisa disimak ya tanggapan dari teman-teman supaya bisa dicerna mau dipakai yang mana mungkin ya? Ya. Tidak? Ya. Oke, ya setuju ya. Oke. kalau dari saya, Richard perlu manajemen waktu. Baik. Harus Ya. Richard harus pintar-pintar dengan waktu untuk bekerja supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya. Kami juga tahu tinggal dari orang, pasti orang itu tidak mau kakak ini tidur dan sama kakak ini. Sonde mau itu sonde mau tuh kan? Tapi tidak mau, itu bahasa kita. Oh, satu Iya, panggilan. iya, Ibu. Tidak mau kerja itu untuk apa kita ke sekolah. Pasti mereka ingin kerja di sekolah dari kerja untuk menghentikan manajemen waktu. Baik, terima kasih. Dari Kak Putra manajemen waktu ada lagi. Saya pasti. Saya pasti Kalau saya sama dengan diri pintar menjawab. Waktu. Misalnya kerjaan yang besok dilakukan di malam atau hari ini bisa dikerjakan ya kerjakan ya supaya bisa mengurangi pekerjaan yang besok supaya ke sekolahnya lebih baik. Oh ya, sama dengan Ya. jika manajemen waktu kerjanya lebih awal dalam artian kerjanya di waktu subuh atau malam Ya hari ini sebelum subuh. berarti malam ya. Ya. Pekerjaan yang bisa dikerjakan hari ini bisa dikerjakan supaya bisa mengurangi pekerjaan yang di subuh. Gitu. Kak Rizal bagaimana tanggapan dari mereka bisa diterima? Saya terima. Oke, jadi kesimpulannya Kak Rizal harus manajemen waktu ya. Oke, itu sudah. Silakan Kak Yudika. Ya. Apa yang sudah Kak Yudika lakukan? Yang saya lakukan itu Bagaimana coba? yang kita Jelas. sudah lakukan itu ya di motor supaya bisa lebih cepat. Pergerakan di sekolah saya dengan saya itu sekitar 5 kilo. Sudah minta motor sama orang tua? Iya. Sudah dari kapan? Sudah dari 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu dan akhirnya Alfa 17 hari. Iya. Yang Oke. belum diberikan motor makanya saya sering apa dan kayak malas untuk sekolah karena jauh. Jauh. Terus selama pergi sekolah itu sama siapa? Kadang buat saya kadang jalan. Jalan. Jalan sekali pagi. Jarak dari rumah ke sekolah itu berapa? Jauh atau Jalan. jauh? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Baik. Tanggapan mungkin minta saran atau tanggapan masukan dari sekalian untuk Ayudika mengenai masalahnya sudah minta motor sama orang tua tapi belum dikasih. Katanya apa? Mungkin teman-teman ada masukan? Tidak ada. Dari Kak Richard tidak ada. Tidak ada. Tidak ada dari Kak Sandro.
Saya juga tidak ada. Kak Putra, Kalau dari saya, tunggu. Dari tadi semuanya masih ya. Kok cuma Kak Putra saja yang bisa kasih tanggapan? Ayolah, kita di sini saling Saya juga terbuka. ada apa itu? Saling terbuka, saling menerima. Jadi di sini menjaga asas kerahasiaan. Jadi teman-teman sekalian bisa mengutarakan apa saran, mengatakan buat masalah. Kita di sini saling timbal balik. Yang namanya konseling kelompok itu dinamika ya. Jadi kan sekalian bisa saling tolong menolong satu sama yang lain. Itu juga begitu ya. Ibu harus seperti itu ya. Oke, silakan Pak Putra. kalau ini saya kasih nasihat kepada ini. Oke, Misalnya, Pak. misalnya kalau saya ini orang tuanya tidak memberikan motor, apakah kayu ingin pergi ke sekolah atau tidak? Oke, Pak Putranya bilang kalau orang tua tidak mau membelikan motor, apakah Ayu mau lanjut sekolah atau tidak? Silakan dulu. Jadi ini kami ini hanya bersalah seperti ini. Ayu sabar. Kesian dia kalau ini orang tua bekerja, pasti kalau ini orang tua juga Butuh waktu. Mungkin sedang berusaha. berusaha untuk menolong kayu ini, tapi kayu ini menuntut harus jadi motor. Kan kasihan dia. Dan kayu ini apa? Apakah kayu ini kayu ini sudah kesian ya kayu ini tua ya sudah berusaha. Oke, dari Kak Putra bukannya bersabar sama jalani dulu ya, jalani dulu masa sekolahnya tanpa punya motor pribadi. Jadi tanggapan yang lain bisa langsung, ayo. Pas, tidak ada lagi. Pas. Oke, kalau dari ibu namanya, kira-kira rumah kayu sama teman kayu biar dari sekolah SMA 3 itu ada Ada, tapi agak sedikit jauh. Tapi kalau untuk jarak dari rumah ke teman itu lebih jauhnya yang mana? Ke sekolah atau ke teman? Oke, ke temannya dekat, lumayan dekat. Nah, bisa minta tolong sama dia mungkin saling bayar bensin kah, atau saling itu bantu ganti oli atau apa segala macamnya. Dia nggak tahu yang itu soal itu. Cuman minta tolong lah sama teman ya, atau kenalan dari kakak atau saudara. Kan intinya adik itu masuk dalam sekolah itu bisa dicari solusinya lagi ya. Oke, kalau bersabar Kak Putra dan Ibu, sarannya itu minta tolong teman ya, minta tolong teman untuk ke sekolah. Oke, kita lanjut Kak Putra. Apa yang Kak Putra inginkan dari masalah Kak Putra? Saya tidak maaf, tidak Masalahnya Kak Putra tadi mendapatkan teman. Dia mau apa? Apa yang sudah Kak Putra lakukan dari masalahnya Kak Putra? mereka sudah menolak kebanyakan, tetapi mindset itu berpikir kalau dia bisa bergabung saya sama mindset saya kalau saya tidak bergabung mereka saya tidak gabung begitu. Oke, maksudnya Jadi saya hanya mengembangkan pergaulan dan sekolah. utamakan pergaulan pada sekolah. Iya. Apakah Kak Putra sudah pernah berpikir tentang konsekuensi milih sekolah atau teman? Belum seperti ini. Oke, jadi mengutamakan teman daripada sekolah. Itu saja yang sudah Kak Putra lakukan. Kita selalu menghindar dari teman, tapi setiap mereka ajak saya untuk pergi pergaulan, saya selalu ikut mereka. Oke. Saya lebih pendidikan teman Ya, dan sekolah. berarti Kak Putra orangnya tidak enakan gitu Iya, ya, iya. tidak enakan untuk menolak ajakan teman. Oke, baik, dari sini adik-adik sekalian bisa kasih tanggapan untuk masalahnya Kak Putra. Sulit mengatakan tidak mungkin ya kalau di luar bisa diberikan saran untuk Kak Putra. Silakan. Adik-adik kan mungkin sudah.
Saya itu juga jangan terlalu bergaul dengan teman yang mungkin terlalu bergaul, jadi dia harus kondisikan waktu. Bergaul tapi kondisikan waktu. Waktunya ke sekolah ya ke sekolah. Kalau keluar sekolah atau sudah jam istirahat dan bergaul supaya mengganggu aktivitas sekolah. Dari kasarannya itu apa? Kondisikan waktu. Jadi kesimpulan dari Ibu, putra harus berpikir konsekuensi. Putra itu sudah 1 minggu tidak sekolah karena diajak teman. Coba Kak Putra berpikir tujuan Kak Putra ke sekolah itu supaya menjadi pintar menjadi lebih pintar dan menjadi lebih baik. dan yang utama itu membanggakan orang tua karena sudah diutus untuk sekolah. Nah, saran dari Ibu boleh berteman, tapi sama seperti Anda sampaikan, kalau kondisikan waktu. Kalau teman-teman ajak, bilangkan saja kepada mereka, teman-teman, maaf saya sekarang di sekolah, setelah sekolah baru saya nyusul, boleh tidak gitu. Soalnya saya harus sekolah, sudah 1 minggu saya tidak sekolah gitu ya. Bisa disampaikan, jangan jangan selalu menerima tawaran dari teman-teman. Boleh dengan tawaran, kondisikan. Dan kedua, tidak melarang untuk Kak Putra bergaul, tapi harus pegang prinsip ya. Tujuan yang pertama itu ke sekolah, baru ke teman kerja kamu. Baik, terima kasih. Kita lanjut masalah yang Sandro. Maaf ya, Kak Ewa. Selain jadi 9 hari kamu berbulan. Apa yang Kak Ewa inginkan dalam konseling ini? Saya ingin dulu ya bisa melalui Apa? Ya, semua orang juga pasti tidak mau menurut saya kebanyakan main game itu jadi pengisian main game ya, apa karena main game pengisian. Kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk permasalahan ini? Dan coba sore itu saya sudah pakai alarm itu bangun pagi, tapi mungkin karena saking terlalu mengantuk alarmnya tidak fungsi di piring itu. Sudah menyalakan alarm tapi tidak sadar itu. Tidak sadar karena sudah capek ya. Itu malam sudah dipakai untuk main game. Oke, mungkin ada tanggapan dari adik-adik sekalian. Kak Richard kok pasif sekali ya? Capek? Ya. Ngantuk? Ya. Oke, lanjut. Teman-teman yang lain ada tanggapan suka untuk Kak Ewa mengenai masalahnya dan terlambat karena sudah 9 hari dan karena masalahnya itu mungkin semalaman sudah nyalakan alarm tapi tidak berhasil. Mungkin teman-teman lain bisa start masukan cara atau Pasti. dari Ewa Ewa Sandro tentukan menyelesaikannya. Dari Sandro Mas, Putra, Kak Yugi, pas semua ya? Ya. Pas juga? Ya. Aduh, berarti dari saya. Oke. Kak Ewando, kalau dari Ibu, alarmnya itu sudah full ya? Sudah. Di rumah tinggal sama siapa? Mbak, bos? Kos. Bos ya kan bos sudah juga sih. Sudah mandiri. Bisa minta tolong ini teman sebelah, teman kos. Minta tolong sama dia. Kalau dari malam ya, dari malam itu memang dia. Teman sebelahnya ini laki-laki minta tolong laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, sesama
sebenarnya perempuan. Samping kiri kanan ada laki-laki ada perempuan. Kita tahu sama yang jadi sopan atau sama laki ya. Kalau bisa sampaikan pesan malamnya kalau besok jam 6 itu udah minta tolong dibangunin gedor-gedor pintu yang kalau bisa Kak Ewa juga jangan kunci pintu, hanya formalitas alas saja dia jangan ditipan terus buka pintu kesian ceweknya lagi tidur terus pintunya dibuka wah ingat ya cewek lagi tidur. Oke jadi minta tolong teman bisa oke bisa minta tolong teman untuk bangun tadi atau sentuhan fisik mungkin kalau bedornya nggak mempan nggak boleh gitu dielus-elus kakinya dikit-dikit gitu biar nggak boleh namanya kejahatan nggak boleh sudah ya itu minta tolong teman ya kalau bisa minta tolong juga kalau ada saudara tolong tinggal bersama ya. Oke mungkin hari ini itu saja. Silakan Kak Sandro. Kak Sandro apa yang Kak Sandro inginkan dari penjelasan hari ini? Saya ini karena misalnya ini puasa dan Oke, apa yang sudah Kak Sandro lakukan untuk coba dalam masalah ini? coba belajar supaya jangan takut di rumah nanti lagi. Oke, Kak Ewa maaf, Kak Sandro ya, Kak Sandronya tidak mau apa dan Coba karena aku itu satu mata pelajaran matematika dan sudah 13 hari. Matematika 13 hari. Oke. Sudah coba untuk belajar matematika? Sudah dan berhasil atau tidak? Tidak. Pernah belajar kelompok sama teman-teman? Satu kali saja. Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman mengenai masalah dari Kak Sandro. Alfanya 13 kali itu hanya mata pelajaran matematika, bayangkan saja 1 bulan 4 minggu. Teman-teman ada yang lain punya tanggapan? Dari Kak Ical, Mas Ayubi, Mas Putra, kalau dari Ibu bisa les privat dan juga belajar kelompok ya, belajar kelompok itu harus lebih bersemangat dan aktif lagi untuk belajar kelompok sama teman-teman. Jika minta buku atau baca-baca buku matematika, dibelajar lagi, dipahami. Kalau boleh Pak Sandro terima tidak saran Ibu untuk les privat? Ibu saya mau kasih saran. Boleh, silakan. Apakah Kak Sandro sudah belajar matematika supaya jangan takut dari jiwa matematika? Berapa kali Kak? Jadi takut ini dari kalian. Kak susahnya Ibarat kalau dia tidak tahu itu pukul baik keras. kalau begitu bisa tak. Kalau begitu ada sendiri. Boleh saya nama dari Ibu boleh dari kepala sekolah. boleh. Istighfar. Jadi sama gurunya juga ya. Kalau pelajarannya, satu gurunya, boleh. Makanya tidak pernah masuk. Mungkin gurunya itu hari malu. Tidak Gurunya bisa. psikopat. Oke, jadi itu bisa minta namanya nanti bisa minta namanya dari guru pengampu mata pelajaran biar ibu silakan nanti ya. Pak Zeki. Oke, Pak Zeki ya. Dari Perban. Oh, Pak Zeki siapa? Zeki Indonesia. Oh, Zeki bisa. Bahasa Indonesia yang ini betul-betul bahasa Indonesia itu sangat cerdas. Ibu juga perlu tahu ya, Zeki bisa yang benar. Jadi bahkan sampaikan ini juga ya, satu tolong untuk guru. Nah, kalau dari ibu untuk masalah Pak Zeki nanti ibu sampaikan pada guru
koordinatornya dan les privat. Jangan lupa ya, les privat. Ibu ada salah satu tempat les privat matematika. Nanti ibu kirim lewat WhatsApp ya. Boleh. Oke, nanti nomor teleponnya ibu sudah. Oke, nanti nomor teleponnya ibu minta sampai selesai konseling ya, dan disampaikan. Oke, tadi sudah sampaikan masalahnya, sebutkan alasannya, apa yang sudah dicoba, dan tanggapan masukan teman-teman yang memang tadi teman selalu juga memang aktif, teman Putra dan Ibu. Oke, untuk Kak Richard, untuk planning rencananya, Kak Richard itu tadi sudah menerima saran dari Kak Putra, yaitu manajemen waktu sama Kak Yugi kerjanya lebih awal. Contohnya pekerjaan besok bisa dikerjakan hari ini kalau bisa, dan sore ataupun malam ya. Itu Kak Yugi masalahnya motor ya. Jadi dari Kak Putra sarannya bersabar, dan dari Ibu minta tolong teman ya. Kak Putra masalahnya minta makan teman daripada sekolah. Nah, kalau dari Kak Sandro katanya kondisikan pergaulan, dan yang kedua Ibu bilang perlu pikirkan konsekuensi dari pergaulan teman yang menjadi prioritas ya, sekolah ataupun teman. Yang lebih utamanya adalah sekolah. Temannya boleh bergaul pada waktu setelah selesai sekolah. Untuk Kak Sandro, maaf selalu saya Kak Ewa, masalahnya itu Alpa juga sering main game larutkan. Kalau dari saran dari Ibu itu perhatian game sama alarmnya itu diperbesar lagi, dan juga minta tolong teman untuk dibangunin tidur-tidur itu ataupun sentuhan fisik ya. Oke, Kak Sandro masalahnya juga sama Alpa, tapi masalahnya itu aku guru matematika dan juga mata pelajaran. Jadi umumnya itu Kak Sandro belajar lebih giat lagi, belajar kelompok sama teman, dan les privat nanti Ibu sampaikan nanti setelah sesi konseling terakhir itu akan kasih nomornya untuk les privat. Dan masalah dari Ibu mata pelajaran Ibu akan sampaikan nanti ke koordinator. Mungkin itu sesi konseling kita hari ini sudah selesai. Ibu akhiri konseling ini. Mohon maaf atas kesalahan ketepatan Ibu selama konseling 45 menit yang lalu. Sebelum akhiri, kita awalnya dengan doa, maka kita akhirnya dengan doa. Oke. Doa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi untuk kita semua, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.